Ada tulisan-tulisan tangan di setiap berkas masih lengkap. Jadi yang terakhir itu, tim yang terakhir itu yang ternyata kesimpulan ini memang kecelakaan lalu lintas paling lengkap punya berkas yang saya berikan. Cuman mohon maaf saya juga nggak bisa ngasih tahu timnya siapa, saya juga nggak mau ingat karena dari yang pertama tim saya kasih berkas, percaya mereka pelakunya, ya sudah saya nggak mau ngasih semua dong. Yang kedua, peristiwa ini ada pembunuhan tapi memang mereka bukan pelakunya, saya juga nggak mau ngasih semua. Tetapi ketika tim yang ketiga meyakini ini kecelakaan, karena apa? Sebelum ke saya mantau dulu kemana-mana, baru berkas terakhir saya buka semuanya, saya kasih foto-fotonya. Hakim bisa mengeluarkan penetapan agar saudara Rudiana itu dihadirkan di persidangan. Dan itu hakim tidak melanggar. Karena baik di KUHP maupun di Undang-Undang Mahkamah Agung, selain tidak ada kewajiban, juga tidak ada larangan. Soal keberadaan Ayep yang masih misterius, Pak Susno, siapa yang harus berinisiatif atau memiliki peran yang aktif dalam mencari keberadaan Ayep? Tidak sulit ya. Kalau dia masih ada, teroris saja bisa dicari. Saya yakin mungkin juga sudah diperiksa oleh polisi Ayep ini. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di sini. Kembali kita akan berkonten reaction. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, saya doakan semoga Anda yang nonton video ini diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya. Amin. Oke, kali ini kita akan masih membahas kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini masih juga belum selesai. Dan untuk video reaction yang pertama guys, langsung saja kita akan tonton bersama biar nggak gagal paham. Sedangkan Kapolri juga sudah menyatakan kuat saya memang sudah didatangi oleh tim sus dari Mabes dan lain-lain. Karena gini, ada 3 tim. Saya terpaksa ngomong buka sekarang karena memang dari dulu saya nggak pernah ngomong. Jadi tim sus yang pertama itu meyakini ini pembunuhan yang ada dan mereka pelakunya. Buktinya apa? Pada saat Saka Tatal diperiksa di Mabes, dipaksakan setelah Peggy tertangkap ya, dipaksakan peristiwa itu ada. Dan itu saya sempat bersih tegang di Polda Jabar ketika Saka diperiksa. Saya sampai nangis karena tetap dipaksakan oleh Polda Jabar, peristiwa itu ada. Gitu. Kemudian walaupun tim kedua itu yang punya keyakinan peristiwanya ada, tetapi mereka bukan pelakunya. Tapi saya tetap bersikeras, ini kecelakaan lalu lintas. Kemudian tim yang betul-betul didatangkan oleh Kapolri itu setelah saya memberikan seluruh berkas, saya presentasikan ini peristiwanya seperti apa, saya juga membuka yang sebetulnya itu harusnya menjadi novum di pengadilan, sudah saya berikan ke tim sus yang itu timnya tim senyap. Dari situlah saya dapat informasi betul Mbak Titin, ini kecelakaan lalu lintas. Iya guys, ini menurut penuturan dari Bu Titin, ada tim khusus yang sudah mendatangi beliau, dan kemungkinan juga ini entah dari tim Polri atau tim suruhan dari Bapak Kapolri secara diam-diam untuk membungkam sebenarnya apakah betul ini adalah kasus kecelakaan. Dan semoga saja ya dengan turunnya tim khusus ya yang baru-baru ini sudah mendatangi Bu Titin, semoga kasus ini segera terungkap dan semoga mereka para 7 terpidana itu segera bisa dibebaskan. Itulah harapan kita semuanya. Kita lanjutkan. Hakim bisa mengeluarkan penetapan agar saudara Rudiana itu dihadirkan di persidangan. Dan itu hakim tidak melanggar. Karena baik di KUHP maupun di Undang-Undang Mahkamah Agung, selain tidak ada kewajiban, juga tidak ada larangan. Kalau hakim mengeluarkan penetapan agar Rudiana dihadirkan, agar saksi dihadirkan di persidangan, tidak ada pasal atau ketentuan yang dilanggar. Ya, ini adalah pendapat dari Bapak Tony, yang mana bolehkah Rudiana itu dihadirkan di sidang PK ya terhadap 7 terpidana. Menurut beliau ya, kalau hakim menginginkan Pak Rudiana itu dihadirkan bisa saja dan tidak melanggar guys ya. Seharusnya apa yang disampaikan oleh Pak Tony ini ya itu dilakukan. Pihak hakim seharusnya mengupayakan supaya Ibtu Rudiana itu juga dihadirkan pada sidang PK 6 terpidana sekarang ya, atau nanti ditambah dengan si Sudirman juga. Ya memang harusnya
Ibtu Rudiana hadir ya, karena menjadi satu-satunya penyebab di sini yang menjadi pokok persoalan di sini. Salah satunya adalah Ibtu Rudiana dan juga Aep tentunya. Aep adalah sumber dari masalah ini. Tapi nyatanya sampai sekarang Ibtu Rudiana dan juga si Aep tidak pernah sekalipun dihadirkan pada sidang PK ya pada 6 terpidana kemarin. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian juga setuju kalau Ibtu Rudiana dan juga Aep ikut dihadirkan pada sidang lanjutan nanti ya? Silahkan berikan tanggapan kalian guys di kolom komentar. Ingin langsung ke Pak Susno. Pak Susno, dengan adanya kesaksian-kesaksian dari sekian banyak saksi yang dihadirkan dalam sidang PK 6 terpidana, seberapa krusial sebetulnya kesaksian atau suara dari Ibtu Rudiana di saat-saat seperti ini? Oke, kita akan dialog petang ini kan judulnya terkait dengan PK ya, tidak membahas materi tentang kejadian, tentang apa peristiwa pemukulan itu, tentang apa gitu kan. Tapi kita PK adalah membahas tentang nopum yang keluar sekarang ini, nopum terkait dengan kesaksian ini memojokkan Rudiana apa tidak. Nah itu kan permasalahannya. Jadi kita tidak meluas lagi kepada bahwa oh ini apa namanya pisemnya begini, terjadi coretan, luka tajam, simbahnya yang mandikan itu kan mbahnya siapa namanya, mbah perempuannya si Vina kan, katanya ini yakin pembunuhan ya. Seberapa kuat keterangan simbah yang bukan pakar forensik, kita pun tidak persoalkan di sini, silakan ya, karena itu bukan topik kita sore ini. Topik kita sore ini adalah terkait dengan kesaksian Rudiana, yang mana Rudiana tidak pernah melihat peristiwa itu. Kesaksian Rudiana ini adalah mengatakan bahwa itu dibunuh. Dibunuh itu dari mana dia tahu? Taunya cerita Aep sama Dede bahwa dia melihat adanya iring-iringan atau kejar-kejaran motor, lempar-lemparan. Siapa yang kena lempar, siapa yang melempar, di mana dilempar dan sebagainya, Rudiana sama sekali tidak melihat, kan? Dia kan hanya katanya, berdasarkan katanya ini, itu kalau dalam ilmu pembuktian namanya de audito. Nah, silakan inilah yang akan menjadi penilaian terhadap nopum, seberapa kuat keterangan Rudiana. Tinggal Rudiana dia dapat cerita dari Aep. Nah, tinggal bagaimana Aep ini ketemu apa tidak. Kalau seandainya Aepnya ketemu, ternyata Aepnya ngaku bahwa iya itu dia pun tidak melihat gitu, hanya berdasarkan ilusinya dia, kemudian dia ceritakan, dia arahkan kepada Dede yang sekarang sudah mencabut. Aep juga ternyata terbukti tidak benar, berarti Rudiana tidak benar juga. Tinggal nanti hakim menilainya. Nah itu kan topik sore ini kan hanya terkait dengan Rudiana saja. Oke. Soal keberadaan Aep yang masih misterius, Pak Susno, siapa yang harus berinisiatif atau memiliki peran yang aktif dalam mencari keberadaan Aep? Tidak sulit ya, kalau dia masih ada, teroris saja bisa dicari. Saya yakin mungkin juga sudah diperiksa oleh polisi Aep ini, tapi kan belum saatnya untuk membuka, mungkin karena sekarang sedang gencar-gencarnya terkait dengan PK. Saya yakin ya, karena Rudiana sudah diperiksa polisi, para terpidana sudah diperiksa oleh polisi, oleh tim khusus ya, kemudian Dede juga sudah diperiksa, termasuk saksi-saksi terkait dengan bukan pembunuhan ya, terkait dengan kecelakaan. Terkait dengan kecelakaan pun sudah semua diperiksa. Nah, hanya persoalannya sekarang, apa hasil pemeriksaan ini belum dipublikasi oleh penyidik Polri. Nah, kalau itu sudah dipublikasi, ya kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Saya tidak mendahului keputusan, saya juga tidak menilai bagaimana PK ini. Marilah kita publik se-Indonesia, saya kira yang nggak ngerti hukum pun bisa menilai kok. Nah, saya tidak mau pengaruhi penilaian mereka. Ya guys, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Susno Duaji. Gimana dengan kalian? Apakah juga sependapat ya bahwa ini sudah sangat jelas sekali ya, kasus ini sudah nampak terang benderang bahwa ini merupakan murni kecelakaan, bukanlah pembunuhan atau pemerkosaan. Dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Susno tadi, untuk mencari keberadaan si Aep tidaklah sulit
ya, bahkan teroris saja bisa ditemukan, apalagi hanya seorang aib yang kabarnya mungkin disembunyikan. Dan di sini Ibtu Rudiana itu ya jelas sekali di situ dia sebenarnya tidak tahu apa-apa, tidak melihat kejadian, hanya atas dasar pernyataan si Aib dan Dede. Dan Dede sudah mencabut, dan kemarin Dede sudah bersaksi mengakui bahwa itu tidak benar. Tinggal lagi si Aib lagi ini, kuncinya si Aib. Kalau Aib juga mencabut, jelas ya apa yang disampaikan Ibtu Rudiana tidak benar. Karena dasar dari Ibtu Rudiana kan sumbernya dari Aib dan Dede. Ya, tinggal Aib ini kuncinya. Ya, bebas sudah semua ini, ya, 7 terpidana ini. Ya, kita yang netizen yang tidak paham dengan hukum aja kita paham, tahu kalau kasus ini ya banyak rekayasanya. Ya, bahkan saksi-saksi yang disampaikan oleh Bapak Susno Duaji yang tertuju ke kecelakaan itu sudah banyak bermunculan ya. Gimana pendapat kalian guys? Semoga saja kasusnya segera terungkap, semoga hasil ya dari PK ini bisa membuktikan ya bahwa 6 terpidana dan nanti menyusul Sudirman mereka bisa bebaskan, gitu harapan kita. Semoga saja Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit ya betul-betul ya membersihkan oknum-oknum polisi yang merusak citra kepolisian tersebut. Semoga kasus ini segera terungkap. Itulah harapan kita. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terus pantengin channel ini karena di sini kita akan update terus kabar terbaru seputar kasus Vina Cirebon. Sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.